Aksi demo mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) cabang Manggarai berakhir ricuh. Mahasiswa membakar ban di depan kantor Kejaksaan Ruteng saat mahasiswa hendak masuk ke kantor Kejaksaan Negeri Manggarai untuk menemui Kepala Kejaksaan. Mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait penetapan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan terminal Kempur di Kelurahan Satar Peot, Kabupaten Manggarai Timur yang dianggarkan tahun 2012 silam. Mahasiswa PMKRI menuntut Kejaksaan Agung untuk segera mencopot Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai. PMKRI menilai penetapan dua tersangka, yaitu Aristo sebagai pejabat pelaksanaan teknis kegiatan atau PPTK dan Gregorius Jeramu selaku pemilik lahan untuk pembangunan terminal Kempur oleh jaksa. Ada vonis yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kupang buruk dalam praktek penegakan hukum di Nusa Tenggara Timur. PMKRI juga meminta Pengadilan Negeri Kupang untuk mengambil alih proses penyelidikan pembangunan fisik terminal Kempur. Dari Ruteng, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Kericuhan bermula saat elit DPRD menemui massa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Toraja. Massa yang menolak rekomendasi Pansus DPRD tersulut emosi hingga bersih tegang. Petugas keamanan yang berjaga kemudian mencoba menghalau massa, namun massa justru memaksa masuk ke kantor DPRD Toraja Utara. Beruntung kericuhan bisa diredam oleh petugas sehingga demo dilakukan dengan damai. Dalam aksinya massa membawa spanduk berisi penolakan terhadap rekomendasi Pansus DPRD di depan kantor DPRD Kabupaten Toraja Utara. Menurut koordinator aksi Samuel Barumbun, rekomendasi Pansus tersebut tidak sinergi dengan pemerintah Toraja Utara. Memang apa yang menjadi program-program terobosan dari pemerintah daerah ini menurut masyarakat itu sudah sangat baik, tapi ternyata di dalam rekomendasi itu ada bahasa-bahasa yang tidak relevan dengan hal-hal ini sehingga masyarakat merasa seakan-akan eksekutif dengan legislatif ini tidak sejalan. Satu lari ke kiri, satu melakukan ini dan satu maunya melakukan ini. Menanggapi tuntutan warga, anggota DPRD Toraja Utara Harun Rantai Lembang menegaskan pihaknya tidak anti pemerintah. DPRD juga menampik tentang adanya isu menghalangi program pemerintah. DPRD hanya meminta dalam mengambil anggaran tidak mengandalkan warga. Saya tantang daerah menganggarkan supaya jangan kita kayak pengemis ke masyarakat. Nah, sama dengan Bupati Kap ya, jangan dibebankan ke bos. Jangan kepala-kepala sekolah itu mengambil anggaran dari dana bos kan. Kemudian yang berikut lagi, masalah pembangunan gereja. Kita DPR tidak alergi dengan pembangunan gereja. Justru saya sampaikan di periode saya yang pertama bahwa apa salahnya Pemda Toraja Utara menganggarkan anggaran seperti di kabupaten lain. Setelah menyampaikan tuntutan, massa yang diduga pro Bupati Toraja ini membubarkan diri. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Tiga korban tewas dalam pertikaian antar suku di distrik Puapa, Nabire, Papua Tengah. KPK resmi menahan mantan Komisaris Independen PT Wika Beton, Dadan Tri Yudianto. Sebuah bendungan besar di selatan Ukraina runtuh dan memicu banjir. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Betul sekali, dan selain tiga berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Bayu Pradana. Dan saya Aya Nufus, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi iNews Pagi pada hari ini, di mana 8 bangunan di kawasan padat penduduk Tambora, Jakarta Barat ludes terbakar. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik.
Kobaran api dengan cepat membakar sejumlah bangunan tempat tinggal warga di kawasan padat penduduk Tambora, Jakarta. Akibatnya 8 bangunan yang dijadikan tempat tinggal dan usaha warga ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lain. 18 mobil damkar dikerahkan untuk membantu memadamkan api, namun akses jalan yang sempit sempat menyulitkan petugas. Diduga api berasal dari dalam gardu listrik yang mengalami korsleting. Api kemudian membesar hingga merambat ke bangunan yang berada di sampingnya. Asap terlihat dari kejauhan. Jadi kami dari pos terdekat tentunya dari pos jembatan besi langsung meluncur. Dan karena akses jalannya juga cukup sempit sehingga yang bisa masuk hanya unit-unit kecil. Nah, makanya yang di depan unit-unit kecil itu LRT 2500. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Api dapat dipadamkan petugas 1 jam kemudian. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, viral aksi warga mengamuk di kantor Lurah Cinta Damai, Medan Helvetia, Sumatera Utara. Dan mengaku tidak dilayani setelah ditelusuri ternyata dokumen yang diajukan warga tersebut tak lengkap sehingga tak bisa diproses. Pak, mau mendengar penjelasan saya, Ibu Lurah, Pak, memerintahkan anggotanya suruh masuk dan jangan melayani kami, Pak. Dari narasi video yang beredar, diduga petugas kantor Lurah Cinta Damai Helvetia dan Lurah Helvetia tak mau melayani warganya yang hendak melakukan pengurusan berkas. Saat ditemui, Lurah Cinta Damai Syana Siregar mengatakan warga yang ada di video tersebut hendak melakukan pengurusan surat keterangan perubahan SPPT PBB. Ada sejumlah dokumennya yang tak lengkap. Belakangan diketahui jika warga yang ada di video tersebut merupakan warga Deli Serdang. Ketika dimintai syarat-syarat, warga tersebut tak melengkapi dokumen termasuk alas hak kepemilikan tanah. Ada warga nih ya, datang ke kantor bermohon untuk dikeluarkan surat keterangan perubahan SPPT PBB. Tetapi warga tersebut yang merupakan warga Deli Serdang tidak membawa berkas yang kita minta, yakni alas hak kepemilikan sebelumnya. Jadi saya minta untuk ibu tersebut membawa berkasnya agar kita bisa proses. Saya sudah sampaikan itu merupakan produk atau dasar yang bisa digunakan kemana saja. Saya tidak boleh sembarangan memberikan surat yang tidak ada dasarnya. Syana juga mengimbau kepada masyarakat yang akan melakukan pengurusan administrasi di kantor kelurahan agar terlebih dahulu melengkapi berkas dan syarat-syarat lainnya agar tidak terjadi kesalahan komunikasi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebuah mobil terguling setelah menabrak pohon di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Iya, mobil ini hilang kendali saat menghindari pemotor. Inilah kondisi sebuah mobil SUV yang terguling usai menabrak pohon yang berada di pembatas jalan arteri dan ruas tol Jor di Jalan TB Simatupang Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa siang. Selain terguling, kerasnya benturan menyebabkan kaca depan kendaraan tersebut mengalami pecah. Peristiwa ini berawal saat mobil melaju dari arah Pasar Rebo menuju Cilandak. Pada saat di Jalan TB Simatupang, mobil ini hilang kendali setelah menghindari pemotor yang berada di sebelah kiri. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan ini, sementara supir mengalami syok atas kejadian yang dialaminya. Ini kan tadi itu jalan nih, Bang. Terus dari motor, kanan dia, kanan. Setir saya oplak. Oh, oplak. Iya, setir oplak. Akhirnya kena pohon. Akibat posisi mobil yang berada di kanan jalan, arus lalu lintas Jalan TB Simatupang menuju Pasar Minggu sempat mengalami kemacetan. Pemirsa, seorang petugas kebersihan Rumah Sakit Umum Daerah Undata, Palu terjebak selama beberapa jam di dalam lift. Petugas pemadam pun berupaya mengevakuasi korban dengan membuka paksa pintu lift. Inilah proses evakuasi yang dilakukan tim rescue pemadam kebakaran Kota Palu di Rumah Sakit Umum Daerah Palu untuk menyelamatkan seorang pekerja kebersihan yang terjebak lift pasien selama beberapa jam.
petugas sempat kesulitan mengevakuasi korban karena lift berhenti tidak tepat di depan pintu yang sudah dibuka paksa. Alhasil, petugas pun menggunakan tali, turun menuju lift dan mengangkat korban. Korban yang berhasil dievakuasi pun segera ditangani tim medis dan diperiksa kondisi kesehatannya. Sementara penyebab macetnya lift diduga akibat adanya gangguan pada bagian kelistrikan. Kejadian-kejadian seperti ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Kami sebenarnya ada kerjasama pemeliharaan rutin untuk lift, sehingga kalau ada kejadian seperti ini, ya beberapa hotel-hotel modern juga di Jakarta biasa terjadi. Tetapi yang menjadi masalah di sini karena ini kan rumah sakit ya. Pihak manajemen Rumah Sakit Undata Palu pun berharap kejadian ini tidak terulang lagi. Dan dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi dengan tim audit kelistrikan dan pihak-pihak lainnya. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jimmy Hendrik, iNews melaporkan. Momen Jokowi memegang tangan Megawati dalam Rakornas PDI Perjuangan menjadi sorotan banyak pihak. Ya, informasi selengkapnya pemirsa akan kami hadirkan usai jeda berikut.